Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi amsana wa qutratil islam wa kalimatul ikhlas wa radina nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala millati abina Ibrahim hanifan wa kana musyrikin. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ibu bapak saudara sekalian rahmatullah, alhamdulillah Allah kasih terus paling nikmati dari kekuatan kita saya. Tugas kita adalah mensyukuri nikmat itu untuk meningkatkan nilai ketaatan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibu bapak rahmatullah, tema konten serta berita terkait dengan puasa dan kesehatan. Bapak rahmatullah, jadi kita mulai dari puasa. Puasa itu apa? Puasa itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala berupa menahan diri dari makan, minum dan hubungan suami istri atau sejenisnya di siang hari, mulai dari subuh sampai maghrib. Kemudian kalau sehat itu apa sehat? Sehat itu sehat itu langsung sehat kamu yang ngacung. Kamu terpas sehat. Tiba-tiba kamu sebenarnya asmanya sehat ternyata. Layak ngacung. Aku betul tanglet sehat itu sinten, sehat itu nopo. Sehat itu berarti yang normalnya aktivitas tubuh kita sehingga bisa memenuhi semua aktivitas dan gerak kita. Bapak Ibu sekalian rahmatullah, tips sehat itu kalau Allah dahulu dalam beberapa ayat ya. Yang pertama di surat Al-Baqarah 168 Allah dahulu ngeten. Ya ayyuhan nas, hai manusia, kulu mimman razaqnakum fil ardi, makanlah kalian dari apa yang tumbuh di bumi. Atau istilah kita itu makan makanan yang alami, makan makanan yang natural. Jadi kalau kita ingin makan, ya makanan yang alami, yang natural. Halalan thayyiban, halal bendanya dan halal cara mencarinya. Kemudian thayyiban itu sesuai dengan kebutuhan. Dan sering saya sampaikan kalau butuhnya 1 kilo ya dikasih 1 kilo, kalau butuhnya 1 ton dikasih 1 ton. Butuhnya 1 kilo, lewat 2 kilo mungkin terus kelebihan. Kalau kelebihan ditaruh di mana nanti kelebihannya? Menjadi apa? Menjadi lemak, menjadi apa tadi? Kolesterol, asam urat. Itu menandakan bahwa tubuh kita itu kelebihan. Nah, kira-kira waktu memiliki singkatan itu yang loro kelebihan atau kekurangan. Ya alhamdulillah ada puasa dalam rangka untuk mengurangi. Jadi puasa itu adalah proses pengurangan orang-orang yang berlebihan. Mas David itu kelebihan atau kekurangan? Kekurangan apa? Kemudian surat Al-A'raf surat ke-7 ayat 31. Kulu wasrabu wa la tusiru, makan dan minumlah tapi jangan berlebihan. Dan kalau kita terpaksa makan, maka makanlah di dalam perutmu dengan sepertiga untuk makanan, sepertiga untuk air, dan sepertiga untuk makanan. Jadi maafnya asalnya orang-orang oleh sampai gelege itu depan. Nah gelege ini tandanya awal itu ini harus kepeken, jadi udaranya untuk oleh. Nah yang terus enggak jadi ini apa? Gelege. Tapi lah urung gelege urung marah. Ngoten nggih. Ngoten niki
ayat ke-36. Subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha. Dan terusnya. Mima begitu ada itu bamima amposihim bamima layak alhamdulillah perkelan pelaku tekan yasinan ya apa ngenteng deh jadi subhanallah maha suci Allah yang kenapa itu apa tadi subhanallah kalau al-fajr menciptakan sesuatu itu berpasang-pasangan dari setiap suatu dengan pasangan. Jadi ada siang, ada malam, ada pagi, ada sore, ada laki-laki, ada perempuan, ada dunia, ada akhirat, ada apa lagi? Ada atas, ada bawah, semuanya berpasangan. Termasuk di dalamnya tim sehat itu juga berpasangan di bawah. Jadi kalau kita ingin mencari kesehatan, mencari pengobatan, usahakan ada pasangannya. Kalau dari sisi sifat, makanan itu ada yang sifatnya panas, ada sifatnya dingin, ada yang sifatnya basah, ada sifatnya kering. Nah kira-kira posisi kita seperti apa? Kalau kita dalam kondisi kering, kurus-kurus, maka makanannya adalah yang basah-basah. Senengane canggih, jagung goreng, ora tambah lemu tambah. Coba lah buat percaya mang timun, semangka, melon, koyo saged lemu. Lah lemu-lemu iki senengane mangga kuwi ae tambah lemune. Ada panas, ada dingin. Nah penyakit-penyakit kita sifatnya apa? Sifatnya panas, panas itu ekses kelebihan. Jadi kolesterol, asam urat, darah tinggi, normalin. Penyakit tinggi. Penyakit tinggi. Nah, itu termasuk panas-panas, tapi tidak boleh kemudian makan yang panas, makan yang dingin. Orang yang punya penyakit dingin, asma, pilek, darah rendah, dan makanannya malah sih dingin-dingin aja, mari-mari tambah kering-kering. Makanannya ya harus ya panas-panas. Halo, jadi berani apa lagi? Kamu sebenarnya soalnya pilek kan apa enggak mau bedakan apa itu makan sifatnya tinggi apa enggak pilek? Makannya yang panas-panas. Pinter deh. Ini langsung pan dari dulu. Ini mati. Mati lagi ya deh. Jadi kalau ibu selama pulang, contoh ya, cari contoh. Ibu-ibu kena kemarin nggak contoh kena apa nih ibu goreng-goreng, terus kena lemong, terus melepuh itu kan panas, terus banyu, berarti itu panas dan basah. Obatnya apa? Obatnya ya yang dingin dan kering. Apa kui? Es. Nah es itu kan dingin basah, mau dingin kering mau es. Itu apa esnya garing apa ya? Karena penyakitnya itu panas dan basah, obatnya adalah kering dan dingin. Apa kui? Halo. Salah. Raisa jawab jawab. Obatnya itu tepung. Tepung apa? Tepung terigu. Pokoknya tepung kasih kalau nanti kena anu kan lonyo, kalau sudah lonyo metu itu kasih tepung nanti tidak akan kembali kelek lagi. Nah jangan juga begitu berobatnya. Terus kalau ini kan belum atur bahwa semua makanan yang ada di bumi ini, makan hewan-hewan yang ada di bumi, hewan memang daging-daging yang ada di bumi sifatnya panas kecuali daging sapi. Dan semua yang hidup di laut, di darat, di air itu semuanya sifatnya dingin kecuali yang tidak berbentuk ikan. Yang tidak berbentuk ikan apa? Cumi-cumi, udang, kepiting, kerang itu sifatnya panas.
Lah bapak-bapak yang kolesterol tinggi, yang asam uratnya tinggi, asam mengalami enggak? Cumi-cumi kerang. Tambah nomor. Tambah nomor. Tapi itu Allah kembali ke puasa. Arah yang sangat diperhatikan, dipahami gitu. Ya alhamdulillah mulai baca paham kalau ngaji malik. Tidak ada di rumah dia berarti ya selalu. Tapi boleh saya ngaji paham untuk tambah buinya. Nah, kemudian kembali ke puasa. Jadi puasa itu kalau istilah Yoshimori Oxom itu dawuh, seorang profesor Jepang itu mengatakan bahwa dalam proses puasa itu ada proses autofagi. Proses pemakanan sel-sel yang sudah mati, sel-sel yang sudah rusak dimakan oleh sel-sel yang baru. Jadi puasa itu bagi mereka yang punya penyakit-penyakit yang sifatnya kelebihan kolesterol, kelebihan asam urat, apa namanya benjolan apa bahasanya ini? Cuci. Biasa tunggalan ini pokoknya ya. Pokoknya yang benjol-benjol, biasanya ibu-ibu yang sering benjol. Dan bapak-bapak, anak benjolannya cuci, bapak. Util, kalau ibu-ibu ya benjolan. Nah itu cocok digunakan dengan metode puasa karena ada proses pemakanan sel-sel yang rusak. Nanti bisa mengempes, bahkan bisa sembuh. Nah tandanya proses autofagi itu kapan? Ya pada saat kita itu terasa lapar, terasa liar, terasa misalnya luwir ketika itu proses autofagi, proses pemakanan sel-sel yang sudah rusak. Karena energinya sudah habis, maka sel memakan sel yang rusak. Jadi buat teman-teman bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, misalnya pas poso terus poso liar atau niku paling waktunya hanya 15 menit sampai 30 menit. Setelah itu nanti kembali normal lagi. Orang kesusu ini berarti rumahku kumat, terus bukel tadi. Bisa guyon banter ya pengalaman paling. Orang kali banter ditutup langsung atau tidak coba tiara dia pengalaman. Jadi ada proses autofagi, proses pemakanan sel-sel yang rusak. Jadi insya Allah bagi mereka yang kena penyakit-penyakit sejenis itu nanti sembuh normal. Saya kena kolesterol itu, kolesterolnya betul nomor batan. Rasanya enak nomor batan awak. Enak. Berarti seposo ayo poso ya enak. Pokoknya rasa-rasa mulai tandanya kolesterol tinggi, tandanya tangannya rasa mepet ini. Tapi ini tangannya gini rasa mepet, maksudnya ini kilo-kilo mepet. Ini sih rasa mepet. Maaf ya. Kan ini sih rasa mepet ini, bahkan ini loh. Itu lagi ini terakhir sama mepet, bisa. Nah itu sudah terlalu berdurang, enggak itu. Besarkan. Alhamdulillah. Malah sakit ini dengan mulai berapa tangannya ini. Itu merasa orang sedikit betul sakit mepet. Apa enggak sini tuklik ini. Rasa mepet. Nawan nanti bisa kasih rasa mepet. Halo, ibu betul. Betul apa? Betul sakit mepet. Oh sakit, alhamdulillah berarti dengan puasa berarti tambah sehat. Bapak itu kita sih betul sakit. Kita yang kerumnya betul. Pak Sehat jadi sehat halo Pak Sehat. Pak Sehat, ini sakit betul. Oh sakit, Pak Sehat berarti. Mau pengajut diri piyambak pulau. Jadi bagi mereka yang kena kolesterol udah terasa agak kaku, nanti kondisi
selama 12 sampai 18 jam. Jadi jenengan malam itu jam 8 bengi, ujungnya malam ya. Atau diusahakan makan itu ya jam 8 malam lah. Nanti gue esok bisa sarapan. Lama ini gue harus turu. Yang kita bapak-bapak. Bagi bapak-bapak yang terbiasa tidak bisa tidur kalau tidak makan. Halo. Karena ibu-ibu sih model aku rasa turu lek mangan enak. Bapak-bapak ini rasa model ngoten niku. Jadi nanti kita nih ngomong si model-model ngoten niku, mesti nanti ujung-ujungnya kena asam lambung. Aku lek mangan rasanya lambungku loro mergone. Kebiasaan karena napa niku makan langsung tidur. Proses belum tercerna, makanan itu belum tercerna, akhirnya mengeluarkan uap. Belum masuk ke pencernaan, kalau pencernaan kan telah tertutup. Nah, itu belum masuk ke pencernaan, belum masuk ke ke pencernaan itu, lambung untuk mencerna, akhirnya waktu naik kemudian terasa panas. Buruannya panas, tak itu panas semuanya nanti ya. Iya, pengalaman tak sahur tubuh, nganter. Apa itu maksudnya kita sahur tubuh ini apa ini? Halo, ibu epet sing nembe sahur terus tilam ngoten. Alhamdulillah, bapak-bapak. Ayo, bapak-bapak antar ibunya nih. Kalau berarti kalau bapak ini. Makanya sunahnya makan sahur itu di mana? Di akhir supaya ora tunggu. Eling-eling iki. Jam 4 sih marah. Habis subuhan tidur. Habis subuhan ketiduran. Orang pasti ketiduran itu sudah tidur. Ketiduran lah soalnya kecil keturun ya itu. Mulai nang omah mantu aku terturu. Kalau belum mantu bapak, di musim ngeten iki, terutama di musim puasa, nanti usahakan mas sahur jangan tidur. Terus subuh nanti menunggu matahari terbit. Oke, setelah jam subuh di sini aja nanti nunggu matahari terbit. Kira-kira 15 menit sesudah itu nanti kita sholat 2 rakaat, sholat awal duha atau sholat suruh. Dawi Rasulullah pahalanya seperti haji dan umroh sempurna. Sempurna. Ulang 3 kali sempurna. Untuk ini ada sih model model itu. Oh iya oke. Ngaco. Mantap. Bapak-bapak yang ngomongin kayak mulai turu. Oke, bapak-bapak. Mau neng rumah paling urung aktivitas mawon. Dan penting apa? Tentang paling ini buatan apa? Pokoknya usahakan jangan sampai nanti kita makan langsung tidur. Jaraknya minimal 1 jam sampai 2 jam. Insya Allah jenengan bebas dari apa tadi? Asam lambung. Kecuali kalau postur jenengan itu terbiasa belangku dengan komputer nyetor, terbiasa kegiatan di belangku nyetor, nah ini baru nanti juga berpengaruh. Ya, orang-orang asam lambung ini yang terbanyak postur tubuhnya itu punggungnya lancip, berarti rotok belenggu. Bapak Ibu Allah kita lanjut. Mungkin mau poso. Iya poso ya. Poso dan kesehatan. Masuk ke wilayah kita di sini. Tema kita selanjutnya kesehatan. Ini aja Bapak Ibu Allah. Atim an-nabawi itu pengobatan Islami itu atau kesehatan nabawi. Secara metode Nabi itu kalau pengobatannya ada 3 jenis kalau menurut Ibnu Qayyim. Yang pertama pengobatan dengan menggunakan obat-obat alami atau natural atau makan minuman dari tumbuhan dan hewan. Bapak-bapak ibu sekalian, ini penting saya sampaikan. Kalau jenengan tetap ingin sehat, sarafnya tetap sehat. Apa tuh Pak sehat? Mama sehat-sehat aja. Nah ini mulai dari si Mary, mama jadi seluruh Pak sehat. Mau aku panur ya udah, ya cocok. Pengen sehat, itu makanan utama, menu utama itu daging kambing.
Setruk apa boleh-boleh daging supaya nanti kuat fisiknya. Daging kambing itu tidak menyebabkan stroke. Yang menyebabkan adalah masalah di dalam postur tubuh kita sehingga yang menyebabkan kalau saya ada dengan minum itu daging kambing pakai santan kan. campuran ya urus sendiri. Kemudian bagi bapak-bapak yang kondisinya, bagi ibu-ibu yang kondisinya lemah, ya, itu untuk nyepot lagi dengan durian. Durian itu sifatnya panas, jadi kalau saraf-sarafnya mulai melemah, cocoknya makan durian. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak yang mulai lemah nanti suruh makan daging kambing dan durian. Nah, nanti hidup kembali. Sing guyu paham, jangan guyu ora paham. Iki apa itu? Nah, ini penting saya sampaikan supaya nanti yang darah tinggi. Darah tinggi itu yang masa karena lifestyle kita, cara hidup kita yang salah. Jadi bapak-bapak mulai dari kalau bermatur, mulai cara duduk, cara berdiri, cara sholat, cara tidur, semua itu diatur oleh Rasulullah SAW. Apa itu tidak manut? Betul. Kemudian duduk-duduk yang punah, ya betul konten. Duduk itu tidak boleh kemudian bersandar ketemu ini tulangnya korek masuk akhirnya terus duduk itu kalau duduk mepet temanku, mepet sandaran begini. Jadi posisi tetap tegak. Kalau jangan biasa melihat lampu terus sampai duduk ini itu kan ada apa niku tulang pinggul itu kan sudah pas ya berdiri. Nanti kalau jenengan itu duduk tidak begini tapi duduk itu yang menggunakan sakrum ini lama-lama atau apa niku tulang ekor jenengan itu masuk dan itu membahayakan. Bisa kena penyakit ginjal, kena penyakit apa usaha dan seterusnya. Kalau terpaksa duduk sila itu pokoknya posisi tegak, jadi duduk pas. Jangan sampai kemudian kan ada orang duduknya model begini. Nah, ini tidak pas nanti lama-lama. Rapat biasanya. Aja banter-banter. Wong ini kira tau ngono kuwi, nang TV. Ya sing TV aja ada ngono kuwi. Ngono kuwi jenenge kalau ini namanya apa? Kemarin lah sampaikan bahasa saya apa itu? Gibah itu bisa dengan isyarat, bisa dengan kata-kata. Yang penting ada unsur apa itu merendahkan dan meremehkan orang lain. Fakta itu. Fakta itu loh gibah itu. Ini dia selalu ini juga ini rumah. Nah, aku tuh rasan-rasan. Aku tuh rasan-rasan. Ini kenyataan. Yo kenyataan yo jenenge gibah. Lewat kenyataan jenenge fitnah. Koyo lali nek sing dibahas. Ya, biar apa malah beneran. Jadi aku ngaji paling di rumah ya. Tak, ya wes, lanjut. Kemudian yang kedua, pengobatan dengan menggunakan obat-obat ilahiyah. Obat-obat yang sifatnya ini yang bisa dengan Al-Quran, dan apa itu model ruqyah dan seterusnya. Hah? Apa? Dengan Al-Fatihah. Lah, Al-Fatihah itu Al-Quran dan dengan bocah ini yang menurutnya nyampe. Oh ini obat-obatan dengan Al-Quran dengan Al-Fatihah. Al-Fatihah ini bagian dari Al-Quran, Bang. Ya wis ora apa-apa, ayo sudah. Mati turuti kowe ya beban, Bang. Ya sabar. Dengan interaktif. Oh ya ini interaktif, mantap. Kemudian yang ketiga, perpaduan antara alamiah dan ilahiyah. Antara alamiah dengan ilahiyah itu jauh. Kemudian kita lanjut ke sini saja. Syarat untuk syarat Ibu Nabawi yang pertama adalah halal dan thayyib. Jadi sesuatu yang digunakan untuk pengobatan ini halal dan thayyib. Kemudian tata cara pengobatan tidak melanggar syariat. Tidak melanggar syariat. Tetap tutup aurat, jaga ikhtilaf dan seterusnya. Kemudian menyandarkan hanya kepada Allah. Jadi yang menyembuhkan itu Allah bukan
bukan sang pengobat dan bukan siapanya, tapi betul-betul kembali pada Allah. Wa idza maritu fa huwa yashfin. Allah yang memberikan sakit dan Allah yang menyembuhkan kita. Dan ini pemahaman itu harus. Tapi nggak sulit bapak-bapak, kan kita sering, wah aku tas apa-apa mana mari ngoten nggih. Sing marani sinten? Dokter A, dokter B. Dukun malah teman-teman. Nah, dukun itu malah wis salah, nek dukun wis keliru, ngomong dukun tambah keliru. Jadi sirike loro. Ya betul. Jadi bukan dukun, enggak antara ngomong. Bapak Ibu sekarang Allah. Kemudian lanjut. Nah, orang itu dikatakan sehat Bapak Ibu Allah. Orang itu dikatakan sehat apabila memenuhi kriteria empat hal. Yang pertama, spiritualnya memang sehat, kemudian emosinya juga sehat, mentalnya juga sehat, fisiknya juga sehat. Dan ternyata Bapak Ibu Allah bahwa spiritual itu kalau dalam proses penyembuhan atau pengaruh seseorang itu sakit itu menduduki 50%. 50% penyebab sakit itu adalah karena masalah spiritual. Masalah-masalah ketuhanan. Keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi Bapak Ibu Allah, semakin kita itu dekat dengan Allah dengan fasilitas ibadah yang ada di dalamnya, itu mengantar kita semakin sehat. Dan alhamdulillah kita ditakdir Allah Subhanahu wa taala masuk ke dalam agama Islam, di situ banyak aktivitas kegiatan yang semuanya itu menyehatkan. Sholat menyehatkan kita untuk mengembalikan postur kita supaya kita tetap netral, fitrah. Zakat supaya gizi kita terpenuhi. Pokoknya kurban itu nggih. Halo. Itu adalah untuk mencukupi kebutuhan gizi. Apalagi setelah itu puasa. Nah, puasa kalau kelebihan gizi bisa dihancurkan dengan puasa. Kalau mungkin dirojok netral. Ya lek muatan iki bentar badan apa-apa terus klimrak-klimruk ya kan. Jadi gue kayak ngirene ora ya. Kemudian dalam puasa apa haji? Haji juga menyehatkan. Di situ ada jalan-jalan, ada yang lari-lari kecil. Kemudian aktivitas olahraga juga luar biasa. Insya Allah sehat. Lera sehat ya tidak sempurna. Jadi semua aktivitas kegiatan Islam itu semuanya menyehatkan kita. Kemudian emosional, apa itu emosional? Emosional keterampilan menjaga hati. Nanti keterampilan supaya hati kita itu tetap dalam kebaikan. Orang terbawa emosional. Misalnya kena masalah, kepancing misalnya, kemudian tidak gampang emosi. Nah orang-orang yang lebih tenang, lebih sabar, itu nanti insya Allah lebih sehat. Dan jangan perhatikan orang-orang yang dalam kondisi tidak sehat, itu akan terpengaruh dari sisi emosionalnya. Lanjut, kemudian mentalnya keterampilan menyusun setiap informasi menjadi positif. Jadi orang yang mentalnya bagus itu menyikapi semua masalah itu, semua musibah itu dengan sikap yang positif. Bagi mereka yang artinya dia itu selalu bersyukur dalam kondisi misalnya berjalan sih alhamdulillah, kalau saya sakit melaku yang masjid, koncone ra iso mlaku. Sing sepeda ya kudu bersyukur. Alhamdulillah sing ora iso numpak sepeda ya sik. Sepeda motor ya lebih bersyukur lagi, apalagi kalau punya mobil. Tentunya lebih bersyukur. Nah, tanda syukur mana? Tanda syukur adalah semangatnya untuk melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Lawai dhewe niku jamane cek mlaku mempeng, pindah hotel malah berkurang, di motor malah berkurang. Di mobil sikut dhewe ora sempat sholat jamaah ngoten nggih. Tapi wonten iki boten nggih. Ini rawuh kita ya.
Cek. Ini kurang berapa menit? 2 2 menit. Ya. Lo kurang diskusi barang 2 menit. Baru diskusi apa tadi? Oh, mungkin kita terus nih barang sama menit. 1 menit lagi. Jadi serapong. Berarti insya Allah akan ada kalau Allah masih takdirkan kita dikasih waktu lagi. Bapak Ibu Allah selanjutnya marilah kita berdoa kepada Allah SWT. Semoga Allah terima semua amal kita di dalam bulan Ramadan ini. Allahumma sholli ala Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yaumika bi masjid ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultani. Allahumma taqabbal minna sholatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana. Allahumma taqabbal minna innaka sami'ul wa tub 'alaina innaka tawwabur rahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ahu wa arina batila warzuqna ijtinaba. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bapak Ibu Allah, monggo selanjutnya dengan berbuka bersama dengan bacaan Ibu bacaan basmalah. Silakan.